selamat datang lagi di Deep Dive kita nih. Halo. Hari ini kita mau coba bedah beberapa pemikiran dari Yuval Noah Harari, bukunya 21 Lessons for the 21st Century. Ah iya, buku yang cukup provokatif ya. Betul, Harari bilang di zaman sekarang ini kan informasi banyak banget ya, tapi gak semuanya relevan. Justru katanya kejelasan, kemampuan buat fokus itu jadi semacam superpower. Menarik. Jadi fokus kita apa nih hari ini? Nah, misi kita hari ini, coba kita saring beberapa tantangan teknologi yang paling mendesak menurut Harari. Khususnya yang nyangkut ke masa depan kerjaan Anda, dan juga ini yang agak berat nih, soal kebebasan kita. Oke, siap. Harari kan menyoroti dua revolusi besar ya, infotech dan biotech. Iya, teknologi informasi sama bioteknologi. Dan gabungan keduanya ini, katanya, wah bisa jadi tantangan terbesar buat spesies kita. Bener nggak sih? Itu poin utamanya. Pertanyaan intinya gini nih, gimana kalau nanti ada algoritma yang lebih ngerti perasaan dan pilihan Anda? Bahkan lebih dari Anda sendiri. Waduh. Ngaruhnya apa coba? Kekerjaan? Kebebasan. Nah, itu yang mau kita kupas. Oke, mulai dari mana dulu nih? Pekerjaan kali ya? Boleh? Ini ada kutipan Harari yang agak bikin deg-degan. Saat Anda dewasa, Anda mungkin tidak punya pekerjaan. Wow, langsung to the point-nya. Dan ini bukan cuma soal katakanlah robot di pabrik gitu. Tapi AI sekarang juga makin jago di urusan kognitif. Maksudnya kognitif tuh? Ya kayak belajar, analisa, komunikasi, bahkan katanya nih bisa memahami emosi manusia. Nah, ini dia. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Dasarnya itu pemahaman kita soal biokimia di otak. Apa yang kita sebut intuisi, itu kan sebenarnya pengenalan pola super cepat. Oh, jadi kayak kalkulasi biologis gitu ya? Persis. Dan AI dengan data yang seabrek itu bisa jadi lebih jago ngenalin pola-pola ini. Jadi kerjaan yang butuh feeling ke orang lain kayak Teller bank? atau sopir yang mesti antisipasi, Iya. itu bisa jadi malah rentan. AI bisa analisis data mikroekspresi wajah, nada suara, yang kita aja mungkin nggak sadar. Masuk akal sih kalau dipikir-pikir. Belum lagi soal keunggulan AI yang lain. Apa tuh Harari bilang? Connectivity sama... Updatability, kemampuan buat diupdate serentak. Nah, itu dia. Bayangin aja, satu mobil self-driving belajar manuver baru, semua mobil lain di jaringan itu langsung bisa detik itu juga. Atau dokter AI, ada penemuan medis baru, semua dokter AI di dunia langsung tahu. Bandingin sama manusia, kita kan mesti seminar dulu, baca jurnal dulu, ya kan? Lama prosesnya. Iya juga ya. Terus gimana soal kreativitas? Katanya AI juga mulai masuk ke sana. Wah, iya. Ada AI yang bisa analisis data biometrik kita, detak jantung, respons kulit, buat bikin musik yang pas banget sama mood kita saat itu. Bisa jadi lebih efektif mainin emosi kita daripada musisi beneran. Serem juga ya. Contoh konkretnya mungkin AlphaZero, AI catur itu loh. Belajar sendiri dari nol, dalam 4 jam udah bisa ngalahin program catur juara dunia, tanpa input strategi dari manusia sama sekali. Itu nunjukin kreativitas mesin yang beda aja gitu. Dampaknya nih yang bikin khawatir. Harari nyebut soal potensi munculnya kelas tak berguna, useless class. Bukan lagi soal dieksploitasi ya, tapi jadi nggak relevan secara ekonomi. Betul, kerjaannya diambil alih otomatisasi. Mungkin ada kerjaan baru ya, kayak servis AI atau operator drone. Tapi kan butuh skill tinggi banget. Dan belum tentu cukup buat nyerap semua yang kehilangan pekerjaan, terutama yang skillnya rendah. Belum lagi tekanan buat terus-terusan belajar hal baru. Itu capek loh mentalnya. Makanya muncul ide kayak UBI ya, Universal Basic Income. Atau layanan dasar universal. Iya, Harari nyinggung itu, tapi langsung dia kasih pertanyaan lagi. Universal itu segimana luasnya? Nasional? Global? Terus dasar itu apa aja? Cukup makan sama tempat tinggal, atau nanti termasuk upgrade biologis kalau udah bisa? Rumit kan jadinya? Oke. Jadi soal kerjaan jelas ya, ada tantangan besar. Tapi ada lagi nih yang lebih fundamental. Soal kebebasan. Nah, ini masuk ke bagian big data mengawasi Anda. Selama ini kan kita sangat menjunjung tinggi ide liberalisme ya.
kehendak bebas individu tuh sumber otoritas tertinggi. Demokrasi, pasar bebas, HAM, semua dasarnya itu. Betul, pilihan kita, perasaan kita, itu yang paling penting. Tapi, nah, sains modern mulai punya pandangan lain nih. Sains bilang, perasaan itu bukan roh misterius atau apalah. Itu sebenarnya cuma mekanisme biokimia, hasil evolusi. Mekanisme biokimia, maksudnya? Ya, kayak algoritma biologis buat ngitung probabilitas bertahan hidup dan reproduksi secara cepat. Jadi perasaan itu sebenarnya ya kalkulasi. Wow, kalkulasi ya? Dan disinilah infotek dan biotek tadi ketemu. Gabungannya bikin kita bisa bikin algoritma big data yang bisa dengerin sinyal biokimia tubuh kita. Lewat apa? Ya, lewat sensor, data online kita, macam-macam. Hasilnya? Algoritma jadi bisa ngerti kalkulasi perasaan kita itu bisa jadi lebih akurat daripada kita sendiri. Kita kan sering nggak sadar, atau denial, atau nggak jujur sama diri sendiri. Nah, algoritma ini bisa ngebaca data objektifnya. Jadi otoritas bisa geser dong, dari kita ke algoritma. Itu kekhawatiran Harari. Contohnya udah mulai ada kan? Algoritma medis deteksi penyakit sebelum kita ngerasa sakit. Atau algoritma rekomendasi film atau musik yang kadang lebih tahu selera kita daripada kita sendiri. Bahkan mungkin bisa nebak preferensi politik atau orientasi seksual cuma dari data biometrik. Pelacakan mata, tekanan darah pas lihat sesuatu. Ini nih yang bikin mikir, jangan-jangan nanti keputusan paling penting dalam hidup, mau sekolah di mana, kerja apa, bahkan milih pasangan hidup, kita jadi lebih percaya saran algoritma. Karena datanya lebih lengkap, lebih objektif, nggak bias kayak intuisi kita. Kayak kita sekarang nurut aja sama Google Maps kan? Udah jarang pakai insting arah. Iya juga sih, kemampuan memilih kita bisa tumpul lama-lama ya. Konsekuensinya dalam banget. Kalau hidup kita isinya cuma ngikutin rekomendasi, apa artinya memilih? Terus gimana nasib demokrasi, pasar bebas, seni, agama? Kan semua itu banyak ngomongin soal pilihan individu. Belum lagi potensi yang lebih menyeramkan, kediktatoran digital. Nah, itu. Algoritma kan efisien banget buat nerapin aturan. Bayangin aja, aturan etika, misalnya soal dilema troli buat mobil otonom, bisa diprogram dan dijalankan sempurna. Tapi apa? Algoritma itu selalu patuh 100% sama tuannya, sama pembuatnya. Nggak bisa memberontak kayak manusia. Ini bisa disalahgunain buat nguatin bias atau tujuan totaliter. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Kita kayak di persimpangan jalan gitu ya? Betul banget. Teknologi ini bawa janji kemajuan luar biasa, kesehatan, kemudahan hidup. Tapi di saat yang sama, ada ancaman serius buat nilai-nilai inti kita, kerjaan yang bermakna, dan kebebasan memilih. Dan cerita lama, narasi liberal yang dominan di abad ke-20 itu, kata Harari, kayaknya lagi goyah ya. Belum punya jawaban buat disrupsi teknologi ini. Persis, itu intinya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda semua renungkan nih setelah dengerin deep dive kita. Kalau otoritas makin geser dari kita ke algoritma, gimana kita nemuin makna hidup? Kalau cerita lama udah nggak pas lagi, cerita baru apa yang perlu kita ciptain? Cerita buat dunia di mana mungkin manusia bukan lagi pusatnya, tapi cuma bagian dari aliran data yang gede banget. Pertanyaan berat tapi penting banget. Iya, ini bukan cuma spekulasi iseng, tapi sesuatu yang benar-benar perlu kita pikirin bareng-bareng buat navigasi abad ke-21 ini. Oke deh, sampai sini dulu deep dive kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.